Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Tuladani, mahasiswi jurusan Jurnalistik UIN Alauddin Makassar. Dan kali ini saya akan menyimpulkan bab 4 dari buku Komunikasi Pemasaran Terpadu oleh Morrison. Perusahaan periklanan. Pada umumnya, sebuah perusahaan lebih mempercayakan pengelolaan iklannya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya kepada suatu perusahaan iklan eksternal. Bukan hanya media massa, namun banyak perusahaan iklan besar juga menyediakan jasa komunikasi pemasaran, termasuk humas, promosi penjualan, serta pemasaran langsung. Adapun dalam proses komunikasi pemasaran terpadu seperti yang saya jelaskan tadi, terbagi atas 5 organisasi, yakni 1. Pemasang iklan atau klien. Mereka adalah pemilik produk yang akan dipasarkan. 2. Perusahaan atau biro iklan. Mereka adalah perusahaan yang menerima jasa untuk mengiklankan produk klien. Yang 3. Perusahaan media massa. Yang 4. Organisasi komunikasi pemasaran khusus. Yang 5. Jasa kolateral, yaitu fungsi pendukung yang digunakan oleh pemasang iklan, perusahaan iklan, organisasi media, dan perusahaan komunikasi pemasaran. Banyak perusahaan besar yang menggunakan lebih dari satu perusahaan iklan untuk memasarkan produknya. Khususnya juga klien tentunya memiliki banyak merek produk untuk dipromosikan. Perusahaan iklan berfungsi sebagai rekan bagi klien dan menerima tanggung jawab semakin besar untuk merencanakan dan melaksanakan program pemasaran dan promosi. Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer periklanan, yakni 1. Perencanaan dan anggaran. 2. Administrasi dan pelaksanaan. Yang 3. Koordinasi departemen lainnya. Yang 4. Koordinasi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang pada umumnya memiliki seorang manajer merek atau brand manager atau manajer produk yang bertanggung jawab atas satu merek yang dipasarkan oleh perusahaan. Sistem manajemen kategori memiliki sejumlah posisi yang terdiri dari manajer kategori, manajer merek, dan juga manajer periklanan. Manajer kategori berfungsi mengawasi pengelolaan seluruh merek produk yang masuk dalam kategori dengan fokus utama menentukan peran strategis dari masing-masing merek dalam upaya meningkatkan keuntungan. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam hal periklanan atau promosi penjualan juga melibatkan manajer merek bersama-sama dengan manajer iklan, manajer promosi periklanan, dan direktur pemasaran. Perusahaan juga bisa membangun biro iklan sendiri atau biro iklan internal dalam upaya menekan biaya yang harus dikeluarkan sekaligus memiliki kontrol penuh atas segala aktivitas biro iklan yang bersangkutan. Alasan utama mendirikan biro internal yakni untuk mengurangi biaya iklan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Banyak klien yang menggunakan perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap, mulai dari jasa pemasaran, komunikasi, dan jasa promosi dari perencanaan, menciptakan ide kreatif, produksi iklan, riset, hingga pemilihan media. Ada juga akun servis, yakni orang yang bertanggung jawab membina hubungan baik antara perusahaan iklan dengan kliennya. Akun servis ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan promosi pemasangan iklan serta menginterpretasikan kebutuhan itu kepada personel perusahaan iklan. Adapun kompensasi yang diterima perusahaan berbeda-beda, yakni dengan menggunakan 3 metode pembayaran seperti sistem komisi, sistem uang jasa, atau biaya persentase. Mungkin itu saja yang sempat saya simpulkan pada bab 4 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Indah Tuladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.